Perkenalkan, nama saya Nistor Nivano, NIM saya 2505 1460260. Perkenalkan, nama saya Raffi Hadi Syahada, biasa dipanggil Raffi. NIM saya 2505 14622 824. Perkenalkan, nama saya Raka Abinaya Saguna, NIM saya 2505 1462446. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Arya Khalik dengan NIM 2505 1461 8830. Oke, di sini kami akan menjelaskan sebuah materi yaitu pengaruh zat kimia berbahaya di dalam bensin terhadap performa kendaraan atau mesin kecil lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu bensin. Bensin adalah bahan bakar cair yang dihasilkan dari hasil penyulingan minyak bumi yang digunakan untuk seluruh kendaraan bermesin seperti mobil, motor, pesawat, atau bahkan mesin kecil lainnya yang digunakan untuk sebagai pembakaran. Dan dari sekian banyak bensin di Indonesia, ada juga contoh-contohnya. Berikut saya akan jelaskan contoh-contoh bensin yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu dengan RON 90 adalah Pertalite. Dia biasanya memiliki condong berwarna hijau dan cocok untuk mobil standar atau kompresi rendah. Yang kedua itu adalah RON 92. Contohnya itu Pertamax, dia memiliki condong berwarna biru dan cocok untuk mesin dengan keluaran terbaru dan memiliki kompresi menengah. Apa kelebihannya Pertamax ini atau RON 92? Pertama, emisinya lebih rendah. Kedua, mesin lebih halus dibandingkan jikalau digunakan bensin Pertalite. Selanjutnya ada RON tertinggi atau RON 98. Cocok untuk mesin yang berperforma tinggi dan cocok untuk mobil sport. Oke, itu adalah beberapa contoh dari bensin dan apa itu bensin. Sekarang kita akan membahas kandungan yang bagus dari bensin dan tidak bagus untuk bensin. Yang pertama yang bagus dulu, kandungan di dalam bensin yang bagus, bensin berkualitas baik memiliki komposisi yang mendukung pembakaran sempurna. Beberapa kandungan penting yaitu RON, research octane number tinggi. Semakin tinggi RON, semakin tahan terhadap knocking. Deterjen adiktif menjaga kebersihan injektor dan ruang bakar dari deposit karbon. Anti-knocking agent, bahan tambahan untuk mencegah detonasi. Stabilizer kimia, mencegah bensin cepat menguap atau teroksidasi. Hidrokarbon murni tanpa campuran zat asing seperti sulfur atau logam berat. Bensin berkualitas baik membantu mesin bekerja lebih halus, kuat, dan efisien. Dan sekarang kita akan membahas kandungan bensin yang berbahaya bagi kendaraan. Beberapa zat berbahaya dapat merusak mesin jika tercampur dalam bensin. Misalnya air menyebabkan karat, sumbatan dan mesin mogok. Terus ada minyak tanah atau kerosin, menurunkan oktan, menyebabkan knocking. Bahan kimia industri, thinner pelarut, cat, alkohol industri, merusak seal, selang, dan mengubah karakter pembakaran. Zat adiktif ilegal bisa mengubah warna bensin tapi merusak mesin. Kotoran atau pasir menyumbat filter dan merusak injektor. Sulfur tinggi merusak katalitik converter dan mempercepat kerusakan sistem knalpot. Zat-zat ini mengubah sifat asli bensin dan memperpendek umur komponen mesin. Sudah. Berikut adalah contoh kasus bensin yang ada sekarang, di mana bahan bakar kendaraan bercampur dengan air yang seringkali terjadi di SPBU. Kejadian ini menyebabkan kendaraan banyak yang mogok dan
terjadi kerusakan pada mesin. Aduan konsumen di SPBU sudah dibuka sejak tanggal 28 Oktober 2025 lalu dan rencananya posko tersebut akan selesai beroperasi pada tanggal 30 Oktober atau hari ini nanti sekitar pukul 4 sore. Respon dari masyarakat yang mengaku memiliki kendala atau permasalahan mesin kendaraan usai mengisi bahan bakar, memang dari kemarin mereka mengaku begitu banyak kendaraan mereka ini tersendat atau mogok atau dalam bahasa masyarakat di Jawa Timur sendiri berbet. Ini mereka mengaku usai mengisi bahan bakar di berbagai macam SPBU yang ada di Surabaya maupun di Jawa Timur. Karena informasi yang kami dapatkan dari Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus begitu hingga kemarin begitu sudah ada 162 aduan atau laporan dari masyarakat konsumen Pertamina yang merasa terdapat permasalahan setelah mengisi bahan bakar di SPBU yang tersebar di Jawa Timur, tidak hanya di Surabaya namun juga ada di Bangkalan, di Kediri, di Sidoarjo dan juga di Gresik. Begitu Bella dan juga saudara. Respon dari masyarakat ini memang menyambut baik begitu adanya posko atau pembukaan posko dari aduan tersebut, dan dari pihak Pertamina sendiri terutama di tempat melaporkan saat ini di SPBU di Jalan Kayon Surabaya hingga hari ini memang belum ada masyarakat yang datang untuk memberi laporan baru begitu terkait permasalahan yang ada di kendaraannya. Namun data dari SPBU di wilayah atau di Jalan Kayon Surabaya sendiri hingga kemarin atau hingga semalam sudah ada 5 konsumen yang melayangkan surat ataupun mengisi formulir begitu, maksudnya mengisi formulir keluhan dan juga membawa sampel dari bensin yang sudah dibeli begitu, karena ada beberapa syarat yang harus diajukan untuk dapat mendapatkan layanan keluhan ini, seperti fotokopi KTP, selain itu juga membawa bukti nota pembelian bahan bakar, dalam hal ini bensin. Selain itu juga ada nota biaya perbaikan kendaraan dari bengkel begitu, termasuk juga sampel dari bahan bakar bensin jenis Pertalite-nya sendiri. Adapun beberapa kompensasi ini Bella dan juga saudara yang bisa didapatkan oleh masyarakat yang mengadukan keluhan tersebut ke posko layanan aduan Pertamina. Yang pertama akan diganti jenis BBM yang dikeluarkan. Misal masyarakat membeli waktu itu Pertalite, maka akan diganti Pertamax dengan jumlah dan ketentuan yang sesuai dengan nota pembelian, termasuk juga akan dipermudah atau diberikan kemudahan untuk pengajuan dari biaya ganti rugi perbaikan di bengkel. Hingga saat ini memang Pertamina masih menyelidiki lebih lanjut apa yang menjadi penyebab kendala tersebut terjadi. Bella. Berikut adalah solusi yang kami temukan. Yang pertama yaitu adalah kuras tangki bahan bakar secara total untuk menghilangkan bensin yang tercemar. Yang kedua, flush seluruh saluran bahan bakar atau fuel line agar tidak ada sisa bahan bakar kimia yang mengalir ke mesin. Yang ketiga, bersihkan atau ganti fuel filter karena filter biasanya langsung kotor atau tersumbat. Yang keempat, lakukan injektor cleaning menggunakan alat ultrasonik untuk memastikan tidak ada deposit sisa kimia. Kelima, ganti oli mesin. Bila bahan kimia ikut terhisap dan tercemari, maka akan mencemari uang bakar. Keenam, periksa dan bersihkan busi atau ganti jika sudah rusak. Ketujuh, cek kondisi pompa bensin atau fuel pump karena zat kimia dapat merusak pelumasan dan menurunkan tekanan. 8. Periksa sensor terkait bahan bakar seperti O2 sensor, MAF atau MAP sensor atau knock sensor. 9. Gunakan bensin berkualitas tinggi atau run lebih tinggi setelah perbaikan untuk menstabilkan sistem mesin. Berikut adalah saran dari kelompok kami untuk upaya pencegahan dan kebiasaan terbaik ke depan. Yang pertama, isi bensin hanya di SPBU resmi untuk menghindari campuran zat kimia yang tidak jelas. Yang kedua, hindari membeli bensin eceran, terutama jika warnanya atau baunya mencurigakan. Yang ketiga, perhatikan ciri-ciri bensin tercampur, seperti warna keruh, bau tidak normal, atau pemisahan lapisan. Yang keempat, gunakan bahan bakar sesuai rekomendasi pabrikan, agar mesin bekerja optimal dan tidak mudah rusak. Yang kelima, lakukan servis rutin, terutama pada sistem bahan bakar untuk menghindari kerusakan akibat residu. Yang keenam, pasang filter bensin tambahan untuk motor tertentu, untuk menambahkan lapisan perlindungan. Yang ketujuh, simpan struk pembelian bensin jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan akibat SPBU.
8, jika mesin mulai berbet setelah isi bensin, segera hentikan penggunaan dan lakukan pengecekan sebelum kerusakan menyebar. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata juga mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.